Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin. Yang hari ini masuk paling awal siapa? Satrio, dipimpin Mas Satrio, pimpin doa. Ya, gerak doa mulai. Terima kasih Mas Satrio sudah dipimpin. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Hafal ya? Oke, semuanya berdiri. Dimulai pada hitungan ketiga nih. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, kita lakukan presentasi dulu nih. Nanti yang Pak Bayu panggil menjawab hadir kalau berangkat, gitu ya. Paham? Satrio, Leon, Ananda Dava. Ananda Dava nggak hadir? Ada yang tahu kenapa? Belum tahu kabarnya ya. Arvin, Dava, Indra, Kavin, Rafa, Randy, Nafisa. Sudah sembuh? Sakit apa kemarin? Pusing. Naura, Aditya Dwi, Farid, Septi, Sania masih sakit ya? Abi? Ya. Ya, terima kasih. Berarti ada 2 siswa yang tidak masuk ya. Hari ini kita akan mempelajari materi perbandingan dari matematika. Materi awal ya, bab 2. Kita sekarang akan belajar tentang perbandingan dan skala. Perbandingan dan skala itu masuk materi pengembangan dari pecahan. Masih sama, pecahan dikembangkan jadi kecepatan dan debit, kemudian dikembangkan lagi jadi skala dan perbandingan. Manfaat dari kita nanti akan mempelajari perbandingan itu bisa membantu kalian saat nanti di rumah, di masyarakat diminta untuk menilai sesuatu. Misal kalian diberikan 2 macam botol minuman, kemudian ditanya antara botol minuman yang satu dengan botol minuman yang kedua lebih bagus mana, berarti kan kalian harus membandingkan. Nah, untuk bisa melakukan perbandingan mana yang lebih baik, berarti kalian harus bisa menilai antara botol A dengan botol B lebih baik yang mana. Nah, untuk mempelajari itu awalnya kita akan belajar mengenai perbandingan.
Paham? Yang akan kita lakukan hari ini adalah membandingkan dua objek yang berbeda. Kemarin sudah Pak Bayu minta untuk membawa 2 buah batang lidi. Sudah dibawa? Dikeluarkan. Semuanya membawa? Ada yang tidak bawa? Bawa semua ya? Penggarisnya bawa semua? Kamu nggak bawa? Karena kamu tidak bawa, berarti Pak Bayu pinjamin aja. Atau ada yang bawa double? Bawa double? Ya udah ini aja. Kamu pakai ini? Ya. Pakai spidol sama penghapus. Coba diangkat lidinya. Yang sampai berarti spidol dan penghapus diangkat. Ya, terus dilihat. Apakah ada perbedaan? Beda apanya? Kalau punya Mas Farid, beda apanya saja? Beda bentuk, beda panjang, kemudian jenisnya beda nggak? Jenisnya berbeda. Karena kamu tidak membawa, berarti kamu berbeda dengan temannya. Kalau yang temannya kan sama-sama lidi, jenisnya sama, ukurannya, besarnya sama, hanya berbeda panjang. Nah, hari ini kita akan membandingkan ukuran panjangnya. Jadi nanti fokusnya ke panjangnya ya Mas. Bentuknya tidak usah dibandingkan, terus jenisnya juga tidak fokus ke panjang. Semuanya bawa penggaris, dikeluarkan penggarisnya. Antara lidi pertama dengan lidi kedua lebih panjang yang mana? Sudah? Nah, sekarang yang lebih panjang diangkat. Nih, berarti yang itu yang lebih panjang ya. Yang lebih pendek sekarang diangkat pakai tangan kiri. Nah, belum lagi dari hasil pengukuran itu kita bisa mengetahui perbandingan ukuran panjang kedua lidi tersebut, bahwa antara lidi satu dengan lidi yang kedua lebih panjang lidi yang pertama. Nyatetin nanti ya, diperhatikan dulu. Kita bahas perbandingan. Penulisannya cara menulisnya itu A banding B. A banding B, hampir sama seperti pembagian ya. Karena memang fungsinya sama. Di mana A dan B merupakan bilangan paling sederhana dalam sebuah pecahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu misalnya di mana A dan B ditulis dalam bentuk pecahan paling sederhana, yaitu A per B. Kalian sudah belajar mengenai pecahan paling sederhana ya, di mana pecahan paling sederhana itu antara pembilang dan penyebut jika dibagi dengan bilangan bulat sudah tidak bisa menghasilkan bilangan bulat lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Paham? Misal 1 per 2, di mana 1 dan 2 sebagai pembilang dan penyebut itu kalau dibagi dengan bilangan bulat hasilnya hanya bisa bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 1 bisa dibagi bilangan bulat berapa asal hasilnya, agar hasilnya bilangan bulat 1. Selain dibagi 1 bisa lagi atau tidak? Sudah tidak bisa. 2 bisa dibagi
1 dan 2. Kita bagi 1 dulu. 1 bagi 1 berapa? 1. 2 bagi 1 2. Hasilnya tetap 1 dan bilangan itu sendiri. Yang kedua 1/2. 1 tetap sama dibagi 1. Kalau 2 masih bisa dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Berarti sudah bilangan pecahan paling sederhana. Paham ya? Bilangan pecahan paling sederhana itu berarti seperti yang Pak Boy jelaskan tadi. Sekarang untuk mempelajari perbandingan akan Pak Bayu bagikan lembar kerja. Nanti diisi sesuai sesuai batang lidi yang kalian bawa. Tak bagi dulu, nanti tak jelas cara isinya ya. Dibagi ke belakang. Bisa ya. Yang sudah dapat boleh diisi identitasnya dulu. Dibacakan di situ ya. Dulu nama dan nomor absen. Namanya nama lengkap ya. Sudah diisi namanya ya. Tak jelaskan cara pengisiannya. Di situ ada judulnya perbandingan. Terus yang pertama kalian lakukan itu mengukur 2 batang lidi tadi ya. Yang lupa ukurannya berapa senti nanti diukur lagi. Kemudian yang kedua melengkapi bagian kosong, berarti yang titik-titik itu diisi sesuai judulnya. Misal yang A itu panjang batang lidi pertama itu sama dengan A, berarti panjang lidi pertama itu diwakili huruf A. Seperti tadi perbandingan itu A banding B. Kemudian bawahnya sama dengan titik-titik sentimeter, berarti itu diisi sesuai ukuran panjang lidinya, berarti diukur lagi berapa sentimeter, kemudian diisi di situ. Kedua juga sama. Kemudian nomor 3 itu masih sama, tinggal diisi panjangnya. Dan seterusnya itu tinggal melengkapi ya. Paham? Paham atau belum? Nah, nanti saat melengkapi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Paham? Berarti sekarang mulai mengerjakan itu waktunya 5 menit cukup ya. 5 menit mulai dari sekarang. Ya sudah. Bisa ya? Ini satu dan ini satu, ini 2. Pokoknya juga sama. Bisa ya? Sudah selesai semua ya? Nah, kalau sudah selesai berarti salah satu maju untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti setelah teman kalian presentasi, yang lain bisa bertanya. Tanyanya nanti kepada yang presentasi. Nanti kalau yang presentasi bisa menjawab, dijawab. Kalau tidak bisa akan Pak Bayu bantu untuk menjawab. Paham? Sebelum ditunjuk, yang mau maju presentasi angkat tangan. Mas Yadan silakan maju untuk presentasi. Tepuk tangan untuk Mas Yadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menceritakan hasil pekerjaan saya, yaitu dimulai dari itu yang panjang lidi pertama. dimulai dari panjang lidi 5 cm dan 10 cm. Panjang lidi pertama 5 cm, panjang lidi kedua 10 cm. Perbandingan 5 cm banding 10 cm. Yang lain di sini harus Dari dikoreksi. SPB A dan B. Faktor dari A 5, faktor dari B 10. Faktor 5 itu berapa saja? Faktor 5 1 dan 5. kemudian yang 10. Faktor 10 1, 2, 5 dan 10. SPB A 5 dan B 10. Berapa APB-nya? SPB 5. Menyederhanakan perbandingan. Ya. 5 cm bagi 10 cm. 5 cm SPB 5 cm A dan B, 10 cm SPB A dan B, sama dengan 1 cm bagi 2 cm. Menghilangkan satuan 1 cm sama Dibagi 1. 1 bagi 2. Hasilnya Hasilnya 1 bagi 2. sekarang yang bagian kesimpulan. Jadi perbandingan adalah menyatakan ukuran dari dua objek dalam bentuk pecahan paling sederhana A bagi B. Mas Yazdan yang sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya untuk angkat tangan. Ya, Mbak Lion, silahkan bertanya. Kalau ukurannya sama gimana? Kalau ukurannya sama bagaimana? Belum bisa, Pak. Ya, karena Mas Yazdan belum bisa, kan Pak Bayu bantu untuk menjawab. Silahkan Mas Yazdan duduk. Ini perhatikan. Kalau yang tadi kalian lakukan, batang lidi panjangnya berbeda. Yang ditanyakan Mbak Lion, bagaimana kalau ukurannya sama? Tetap sama, bisa dibandingkan. Berarti antara A dan B perbandingannya sama. Menuliskannya kalau ukurannya sama berarti dalam bentuk pecahan paling sederhana. Berapapun ukurannya, pecahan paling sederhananya tetap 1/1. Berarti 1 banding 1. Misal panjang lidi pertama 10 cm, yang kedua juga 10 cm. Berarti kan A banding B sama dengan 10 cm banding 10 cm sama dengan 10 cm per 10 cm. Kalau disederhanakan berarti kan dicari FPB. FPB 10 dan 10 berarti 10. Agar satuannya hilang berarti juga dikasih satuan yang sama, cm. 10 cm bagi 10 cm hasilnya berapa? 1. 10 cm juga 1 bantu banding 1, berarti 1 banding 1. Jadi jika ada benda yang ukurannya sama, maka perbandingannya pasti 1 banding 1. Paham? Dari kesimpulan yang dibacakan Mas Yazdan tadi, ada yang kurang. Karena kita melakukan perbandingan pada dua benda, maka tadi Mas Yazdan menyimpulkan ukuran dua benda yang berbeda. Padahal perbandingan itu tidak hanya dua benda, bisa 3 benda, bisa 4 benda, bisa 5 benda, dan seterusnya. Berarti bukan menyatakan ukuran dua objek, tapi menyatakan dua objek atau lebih. Bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 100, dan seterusnya. Paham? Yang pasti bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur dengan angka,
berarti itu bukan perbandingan, tapi hanya membandingkan. Misal antara penggarisi Mas Yazdan dengan penggarisi Mas Rafa. Kalau diukur panjangnya, ini berapa, ada angkanya, itu berarti perbandingan. Tapi kalau dinyatakan antara penggaris pertama dengan kedua lebih bagus mana, berarti kan tidak ada angkanya. Itu hanya membandingkan. Paham? Kalau perbandingan menggunakan angka, kalau membandingkan menggunakan kata-kata. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, berarti LK-nya dikumpulkan ya, diserahkan ke depannya, ke temannya ada di depannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan penilaian untuk materi tadi ya, perbandingan. Pak bagikan soalnya, terus nanti dikerjakan di kertas itu saja. Dan sudah dapat seperti tadi, diisi identitasnya dulu. Sudah dapat semua ya, diisi identitas, nama dan nomor absen, nama lengkap seperti biasa. Dikerjakan di lembar itu, bagian bawah itu kan ada jawaban, langsung nomor 1 dengan caranya ya. Paham? Silahkan, waktunya 2 soal berarti 6 menit. Dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, waktunya selesai, dikumpulkan sama seperti tadi, diserahkan ke teman di depannya. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini kita belajar tentang perbandingan, dimana kalau perbandingan itu menyatakan perbandingan dua objek atau ukuran dari dua objek atau lebih. Ukuran itu bisa panjang, bisa berat, bisa tinggi, bisa jumlah, bisa volume, bisa luas, bisa berbagai macam ukuran. Dua objek atau lebih, berarti objeknya, bendanya ada dua atau lebih, bisa 2, 3, 100 dan sebagainya. Dalam bentuk pecahan sederhana, paling sederhana A banding B atau A per B. Untuk menyederhanakan pecahan berarti kalian harus mencari FPB. Sebelum Pak Bayu akhiri, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, dicatat untuk tugas di rumah. Disiapkan bukunya, dicatat. Tugas hari ini dikerjakan di rumah. Kalau tadi kalian kan mengukur lidi, nah coba kalian di rumah cari benda lain yang bisa kalian ukur, entah itu panjangnya, entah itu jumlahnya, entah itu volumenya, atau entah itu luasnya. Bendanya boleh lebih dari 2. Apakah harus sama, Pak? Tidak. Misalnya contohnya seperti tadi Mas Farid kan bisa membandingkan panjang spidol dan panjang penghapus. Berarti bendanya tidak harus sama, tapi yang diukur harus sama. Kalau panjang dibandingkan dengan panjang, tidak boleh panjang dibandingkan dengan jumlah, karena nanti satuannya berbeda. Paham? Kalau sudah paham, silahkan berkemas-kemas. Nanti nggak usah chat ya. Ada tugas
Ya, sudah beres manggil, sudah kemas mas. Berarti sebelum pulang kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah kali ini kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Hafal semua ya? Kalau lagu nasional kita tadi sambil berdiri karena itu lagu nasional. Tapi kalau lagu daerah atau lagu lainnya selain lagu nasional dan lagu bangsa tidak diwajibkan untuk berdiri. Berarti kita duduk saja. Dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul Yuki waktu Terima kasih sudah menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Karena tadi Mbak Lion sudah berani bertanya, berdoa, kali ini dipimpin oleh Mbak Lion. Silahkan Mbak Lion. Siap, gerak, berdoa mulai. Sebelum Pak Bayi tutup, terakhir ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti seperti biasa nih, pulang tetap menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun dan langsung pulang ke rumah. Paham? Nanti setelah Pak Bayu tutup salam, silahkan kalian boleh langsung meninggalkan ruang kelas. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.